Pernah nggak sih kalian ngerasa ragu dengan jalan yang sekarang sedang dipilih? Kayak semua yang dilakuin sekarang itu jadi kita pertanyakan, memang bener ini yang kita mau atau bukan? Kalau kalian sekarang lagi ngerasain itu, dengerin ini sampai habis. Halo, hai, selamat malam. Aku Linda, kembali lagi di Menyusun Ulang. Seperti biasa, konten ini direkam di malam hari, sepulang kerja pas lagi capek-capeknya. Dan kebetulan sekarang kondisinya aku juga lagi kurang sehat. Sekarang kebetulan lagi flu, makanya suaranya mungkin akan terdengar agak beda dari biasanya. Dan nggak tahu kenapa di saat sakit itu kadang ada perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran liar yang tiba-tiba muncul. Dan tadi saat di bus, aku tiba-tiba jadi kepikiran sesuatu yang kayaknya mungkin ini keresahan banyak orang atau bisa jadi keresahan aku aja. Aku nggak tahu, tapi kayaknya valid kalau aku mau bahas ini. Aku ngeliat di jendela saat aku di bus, terus kayak ketemu jalanan, ketemu jalan tambang, ketemu pemukiman, ketemu lampu merah, ketemu banyak hal yang akhirnya membuat aku berpikir, ini apakah jalan yang benar-benar aku pengen? Aku sering mempertanyakan itu, dan menurut aku itu hal yang wajar. Cuman memang hari ini karena mungkin sedang sakit, jadi aku agak lebih sensitif. Aku mempertanyakan hal itu sambil berpikir keras. Apakah memang ini jalan yang benar-benar aku pengen? Itu kayak terngiang-ngiang di kepalaku berkali-kali dari aku pulang kerja sampai aku di rumah. Aku merasa bahwa mungkin ini hal yang manusiawi ya. Karena kan kita nggak pernah tahu masa depan. Masa depan itu selalu disetting bukan hal yang bisa kita lihat di awal. Tapi aku jadi justru penasaran, apakah ini adalah hal yang benar? Itu selalu jadi pertanyaan aku. Atau mungkin apakah ini memang hal yang memang aku mau? Mungkin aku pernah bahas ini pada saat aku bahas legacy. Tapi hari ini aku juga pengen banget bahas ketika kita merasa ragu, apakah kita harus putar balik? Aduh, putar balik kayaknya terlalu kejauhan, kita akan ketinggalan jauh. Tapi kok kalau dilanjutin, apakah tujuan itu memang yang kita mau? Atau kalau dilanjutin, kok kayaknya berat banget ya? Kok kayaknya bukan kita? Jadi hal-hal yang akhirnya membuat kita merasa ada di fase krisis. Dan anehnya teman-teman, biasanya pikiran-pikiran seperti ini tuh datang di saat aku pulang kerja. Pokoknya di saat lagi capek-capeknya, itu adalah momen di mana banyak pikiran-pikiran aneh atau pikiran-pikiran tentang ragu akan sesuatu itu muncul. Karena mungkin keadaannya lagi capek ya. Jadi kayak banyak banget hal yang tiba-tiba muncul di kepala yang mempertanyakan hal-hal yang sudah kita lakukan, ini udah bener belum ya? Ini sesuai nggak ya dengan aku mau? Ini bla bla bla, ini bla bla bla. Dan itu bising banget ada di kepala. Kalau kembali lagi ke background, sebenarnya apa yang terjadi di hidup aku sekarang memang sama sekali nggak ada kaitannya dengan background aku. Hampir semuanya nggak matching dari cita-citaku, apa yang aku mau, jurusan aku sekolah, jurusan aku kuliah, pekerjaan aku, hampir semuanya nggak ada yang matching. Bahkan kayak aku meyakini itu bahkan bukan life path yang aku rencanakan. Tapi ya aku buktinya ada di sini sekarang. Jadi kalau ditanya keraguan, jalan yang aku tempuh sekarang udah benar belum ya? Apa aku udah di jalan yang benar? Itu hal yang wajar. Karena apa yang terjadi hari ini pun 20 tahun lalu aku juga nggak tahu ini bakal terjadi. Ini bakal kejadian. Ini bakal ada di hidupku. Jadi mungkin untuk 10 tahun, 20 tahun kemudian, pikiranku hari ini juga sama. Aku nggak tahu ke depannya aku jadi apa. Tapi setidaknya aku berharap aku bisa menuju itu dengan jalan yang mungkin nggak terlalu banyak belok-beloknya, nggak terlalu banyak putar baliknya. Aku berharap sih bisa punya jalan yang lurus,
bisa punya jalan yang lempeng untuk sampai ke tempat yang memang aku mau. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika ada fenomena terlanjur basah. Jadi ketika kita ada di suatu tempat yang kita kayaknya susah banget deh mau putar balik. Kita bakal kesulitan kalau kita mau menempuh jalur yang beda. Switch karir misalnya, itu kayak sesuatu yang mungkin akan menjadi sulit karena kita sekarang merasa sudah terlanjur basah. Misalnya kita udah terlanjur kerja di sana 20 tahun, kita udah terlanjur kerja di sana 10 tahun, kita udah terlanjur build karir di tempat itu sekian tahun, kita udah terlanjur ngambil kerjaan itu, kita sudah terlanjur ngambil jurusan itu, kita udah bla 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 bla. Dan jebakan terlanjur basah inilah yang membuat kita kayak nggak punya pilihan lain selain menjalani kehidupan yang hari ini. Dan itu menurut aku adalah hal yang menyiksa. Sudah pasti nggak nyaman. Akhirnya ketika ada di posisi di mana aku merasa, ya kita terlanjur basah. Sudah kepalang tanggung kalau mau berputar ke arah yang lain atau berpindah ke sesuatu yang lain. Akhirnya menyadari bahwa setiap rencana memang nggak selamanya 100% sesuai dengan yang kita mau. Nggak semua hal yang kita mau jalannya akan semulus itu. Akan semudah itu kita dapat. Kesadaran itulah yang membuat ya udah kita jalani hidup kita hari ini dengan kesadaran bahwa memang kita nggak bisa mengharapkan sesempurna itu dalam hidup. Jadi ini nasihat buat diriku sendiri. Ketika ada perasaan ragu, apakah jalan yang kupilih hari ini adalah hal yang memang tepat atau memang aku mau. Lagi-lagi aku mengingatkan diriku sendiri bahwa ini adalah prosesnya. Mungkin suatu saat, kalaupun aku harus memilih jalan yang lain, ya itu adalah prosesnya. Apa yang aku lakukan hari ini mungkin bisa saja nggak tepat. Tapi menurut aku, apapun yang kulakukan hari ini, itu yang akan membentuk diriku 10 tahun, 20 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lagi. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Kesadaran bahwa nggak semua hal harus sempurna, itu yang paling penting untuk aku terus-terus sadari bahwa kita memang nggak bisa sempurna. Kita memang nggak bisa selalu berharap semua hal itu sempurna. Enggak. Akhirnya nasihat-nasihat itu atau pesan-pesan itu membawa diriku sendiri ke satu hal penting. Ketika aku capek, aku akan istirahat. Ketika aku ragu, ya aku ingat lagi tujuan-tujuan yang memang aku pengen dalam hidup. Ketika aku bingung menentukan jalan, ya udah jalani semuanya pelan-pelan. Aku percaya cepat atau lambat ketika aku menemukan keraguan-keraguan itu, pasti nantinya aku akan dapat jawabannya. Walaupun nggak langsung. Aku percaya bahwa yang penting kita terus berusaha, yang penting kita nggak berhenti, yang penting kita terus lakukan yang terbaik, pasti suatu saat akan dapat jawabannya. Nggak sekarang, nggak besok, mungkin lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Jadi buat teman-teman yang hari ini juga sama, merasakan hal yang sama dengan aku, entah teman-teman merasa tersesat, atau teman-teman merasa salah jalan, atau teman-teman merasa ini ternyata jalannya kok kayak berat banget, kayak bukan aku, atau teman-teman merasa hal-hal yang membuat teman-teman malah justru overthinking, kembali ke nasihat tadi. Istirahat, pikirkan ulang, pikir pelan-pelan, jalani pelan-pelan, nanti juga akan ada hasilnya kok. Oke teman-teman, topik tentang mulai ragu dengan jalan yang sedang dipilih, mungkin aku cukupkan. Sampai jumpa di konten selanjutnya, bye-bye.